Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wa salaman ala habibillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dalam kajian Kitab Lubabul Hadits yang ditayangkan di Gusde Channel. Kita sudah menyelesaikan 2 pertemuan, 2 episode dan kita sudah menyelesaikan muqaddimah. Dan sekarang kita coba masuk pada bab yang pertama. Nah, setelah pada pertemuan yang kedua kemarin saya menyampaikan dan membacakan apa yang menjadi tulisan Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti kaitan tentang isi daripada kitab ini yang jumlahnya mencapai 40 bab dan sebagian diantaranya atau setiap bab itu mengandung 10 hadis. Nah, kita mulai masuk pada bab yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Al-babul awwalu ari bab anu kahiji fi fadilatil ilmi eta tetep dina martelakeun ilmu wal ulama'i sareng ulama. Bab yang pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama. Nah, ini sebelum kita membaca hadis yang ada pada bab ini, kita coba melihat apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi dalam Tanqihul Qaul kaitan dengan bab ini. Beliau memberikan satu justifikasi tentang bagaimana bab ini langsung diberi terma keutamaan ilmu dan ulama. Beliau menyepakati dengan sebuah ayat yang beliau cantumkan sebagai untuk memperkuat tema keutamaan ilmu dan ulama. Karena ini kan sudah menjadi ada satu statement di awal bahwa ilmu dan ulama itu menjadi satu hal yang utama, itu kan. Nah, yang menjadikan dasar ini Syekh Nawawi menyebut surat Ali Imran ayat 18, itu ada syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Nah, la ilaha illahu al azizul hakim. Biasanya ini suka dipakai untuk salah satu kalimat yang dibaca ketika wirid ba'da sholat ya. Nah, ini dengan ayat ini sedang menyebutkan atau menegaskan tentang keutamaan orang yang berilmu. Walaupun konteksnya ayat ini menyebut bahwa Allah alam bimuradi bidzalik, bahwa Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Dia, kecuali Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Demikian pula malaikat dan orang yang berilmu, mereka pun bersaksi tentang keesaan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, qa'iman bil qisti, untuk menegakkan Allah itu qa'iman bil qisti. Jadi mampu untuk menegakkan keadilan. Kristen ya, keadilan. Nah, di sini kalau
kita mencoba melihat bagaimana Allah mempersaksikan tentang bagaimana dirinya, bagaimana zat Allah. Nah, ini kenapa harus membawa malaikat dan para ulama? Jadi artinya di sini, menyaksikan di sini bagi malaikat itu mereka melakukan satu ketaatan, totalitas dalam ketaatan kepada Allah. Dengan ya memang linear sekali ya, kalau malaikat itu kan perilakunya lurus-lurus saja, dan itu bagian daripada persaksian mereka. Sementara orang yang berilmu, persaksiannya itu diungkapkan dengan menerangkan atau menjelaskan kepada manusia tentang annahu la ilaha illa huwa, tentang keesaan Allah, yang mana Allah mampu untuk berbuat adil, berbuat sesuatu yang menjadi standar yang memang hanya Allah lah yang memiliki hal tersebut. Nah di sini mengutip dari Ibnu Abbas. Nah di sini tidak ada ya kalau di syarahnya itu. Ini cukup bagi kita untuk menegaskan bagaimana mulianya seorang yang berilmu. Bagaimana tidak, dia itu sampai disandingkan dengan Allah, disandingkan dengan malaikat. Ini menunjukkan tentang syarafan, fadlan, nublan. Nah kalau lengkapnya seperti itu ya, dalam tafsir Ibnu Abbas seperti itu. Jadi ini menunjukkan bagaimana orang yang berilmu itu mulia, memiliki keutamaan, keunggulan, dan kemuliaan. Nah itu ya yang sangat penting ya, harus dijadikan garis bawah ketika orang yang berilmu disejajarkan dalam sebuah narasi. Kita jangan menyebut berarti orang yang berilmu itu sejajar dengan Allah, bukan berarti seperti itu. Ketika dia diurutkan, disampaikan dengan narasi Allah, malaikat, dan orang yang berilmu, artinya orang berilmu itu memiliki satu keistimewaan. Nah, jadi ilmu, orang yang berilmu dikatakan sebagai ulama. Ulama itu jamak ya. Kalau mufradnya itu alim. Nah, kita sering di dalam kosakata bahasa Indonesia, ulama itu menjadi tunggal. Para ulama. Para itu kan udah menggambarkan jamak, ulama itu sudah jamak. Tapi dalam konteks bahasa kita menjadi mufrad ya, seorang ulama. Tapi tidak apalah, itulah masalah penggunaan teknis kebahasaan. Nah, bahkan kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, beliau mengungkap bagaimana keutamaan seorang ulama, bahkan beliau menyimpulkan tentang satu ayat dalam surat Al-Bayyinah tentang syarat utama ketika menjadi seorang khairul bariyah, makhluk terbaik, adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Itu bagi Hadratus Syekh merujuk pada ulama sebetulnya. Khairul bariyah itu ulama. Kenapa? Karena di akhir ada dzalika liman khasyya rabbah. Surga yang dijanjikan sebagai imbalan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu khairul bariyah, itu bagi mereka yang takut kepada Allah, takut kepada Tuhannya. Sementara dalam ayat lain dalam surat Fatir dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya para ulama lah yang takut kepada Allah. Gitu ya. Ulama, hanya para ulama lah yang di kalangan hamba-hamba Allah itu yang takut kepada Allah. Nah ini menjadi istimewa ya kalau kita telaah dari berbagai perspektif seorang ulama. Nah ini bahasa kita ya, seorang ulama. Oke, kita masuk pada hadis yang pertama pada bab ini ya, bab pertama. Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos ngadawuh saha an Nabiyyu Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Sala muga maparin rahmat anu disarengan ku pangagungkeun saha Allah Gusti Allah alaika Kangjeng Nabi
wasallama sareng muga namihan kasalamatan Gusti Allah ka Kangjeng Nabi. Libni Mas'udin ka Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Radhiya muga ngaridwan sa Allah Gusti Allah anhu ti Ibnu Mas'ud. Nah, ini perkataan baginda Rasul kepada Ibnu Mas'ud. Nah, ini ya. Jadi khitab awalnya itu untuk Ibnu Mas'ud. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran itu pelajaran yang isinya memang untuk kita semua ya. Untuk kita semua. Cuma Rasul konteksnya bicara saat itu kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu nama aslinya Abdullah ya. Abi Abdurrahman kalau kunyahnya itu. Nama beliau Abdullah bin Mas'ud. Sekitar beliau adalah orang sahabat yang menjadi sahibu sirri Rasulillah. Sahabat yang memiliki rahasia-rahasia baginda Rasul. Jadi sahabat yang sangat dekat dengan baginda Rasul. Beliau itu orang yang urutan ke-6 masuk Islam ya. Lahir tahun 650, wafatnya itu 650 Masehi ya. Nah, beliau itu orang yang memiliki satu keunikan sebetulnya. Di samping kedekatan, kalau kita melihat sisi ciri fisik beliau itu, fisiknya kecil, warna kulitnya hitam legam ya. Kemudian tubuhnya itu kecil. Kalau bajunya itu rapih ya, rapih sekali, bahkan sering memakai harum-haruman seperti itu ya. Jadi selalu rapih, menjaga penampilan, performan dari sisi penampilannya. Nah, ini menjadi ciri khas daripada beliau ya. Beliau itu seorang yang sangat dekat dengan baginda Rasul, sering bersama dengan baginda Rasul, membawa tongkat di depan baginda Rasul, atau membawa bantal, membawa sandal baginda Rasul. Ketika Rasul akan berwudu, mengambil alat untuk bersucinya. Ketika Rasul sedang dalam perjalanan ketika untuk bersuci, mandi dan lain sebagainya, Rasul itu ditutupinya oleh Abdullah bin Mas'ud, saking dekatnya. Ketika Rasul akan memakai sandal, ketika akan berdiri, sandalnya itu disiapkan oleh Ibnu Mas'ud. Kalau Rasul sedang duduk, maka sandal beliau begitu akrab dengan Ibnu Mas'ud. Kalau itu diselipkan di tangan kecilnya itu, tangan mungilnya itu ya, di ketiaknya seperti itu. Ini menjadi unik ya, menjadi ciri khas beliau. Dan suatu saat pernah Ibnu Mas'ud itu secara fisik memang sering diolok-olok ya, ada pelecehan lah kalau sekarang ya, ada dibully mungkin ya. Di suatu saat Ibnu Mas'ud itu sedang memetik kayu untuk siwak, arak. Sebagian kaum saat itu yang melihat itu mentertawakan Ibnu Mas'ud. Ketika mereka mentertawakan Ibnu Mas'ud karena kecil betisnya, itu menjadi lucu mungkin bagi mereka yang melecehkan ya. Rasul bertanya kepada mereka yang mentertawakan Ibnu Mas'ud, "Lima tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Jadi kalau tadhakun itu kan dohika, dohkun ya, tertawa terbahak-bahak ini ya. Faqalu ya Rasulullah, mereka berkata, "Ya Rasulullah, min diqqati saqaihi, itu kecil sekali itu dua betisnya." Gitu ya. Jadi melecehkan dari sisi fisik. Kata Rasul, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizan athqalu min Uhudin." Nanti demi zat yang menguasaiku, kedua betisnya Ibnu Mas'ud tersebut dalam timbangan nanti di alam akhirat akan lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, ini pembelaan dari baginda Rasul dan mungkin persaksian beliau tentang kebaikan-kebaikan seorang Ibnu Mas'ud, sahabat yang setia untuk menjaga hal-hal yang sifatnya pribadi. Nah, ini sekilas daripada rawinya ya. Ibnu Mas'ud sebagai sumber awal yang menerima transmisi hadis yang diberikan oleh baginda Rasul. Beliau punya murid namanya Anas bin Malik. Nah, ini
Anas bin Malik itu muridnya Abdullah bin Mas'ud. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi kepada Ibnu Mas'ud? Yabna Mas'udin, he Ibnu Mas'ud, julu suka ari diuk anjeun saatan dina sawaktu fi majlisil ilmi dina majlis ilmu. La tamasu teu nyabak anjeun kolaman kana pulpen wala taktubu sareng teu nulis anjeun harfan kana sahurup. Khairun eta leuwih alus laka pikeun anjeun min itki alfi raqabatin tinimbang ngamerdekakeun 1000 hamba sahaya. Wa nadruka ari ningali anjeun ila wajhil alimi kana raraina jalma alim. Khairun eta leuwih alus laka pikeun anjeun min alfi farasin tinimbang 1000 kuda tasodakta anu migawe sodakoh anjeun biha kalawan eta alfa faras fi sabilillahi dina jalan Allah. Wasalamuka ari salam anjeun alal alimi ka jalma alim. Khairun eta leuwih alus laka pikeun anjeun min ibadati alfi sanatin tinimbang ibadah sunat 1000 tahun. Para pemirsa sekalian, makna dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau sesaat di majelis ilmu tanpa menyentuh atau tidak membawa pulpen, alat tulis, tidak menulis satu harap pun, itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan memerdekakan 1000 hamba sahaya. Pandanganmu, engkau memandang kepada wajah orang alim, itu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang disodakohkan di jalan Allah. Salammu, membaca salam kepada orang alim itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan ibadah sunat 1000 tahun. Nah, ini pesan-pesan dari baginda Rasul yang mana ini menggambarkan bagaimana mulianya majelis ilmu, atau dalam kalimah yang lain halaqatil alim, dalam ibarat yang lain atau riwayat yang lain bukan fi majlisil ilmi tapi fi halaqatil alimi. Nah, ini menjadi sebuah keistimewaan tanpa membawa alat tulis, tanpa menulis satu huruf pun, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya, baik laki-laki atau perempuan, abidin atau amatin. Nah, kemudian memandang wajah orang alim. Ini memandang wajahnya tidak setiap memandang menjadi sebuah kebaikan ya. Dengan mahabbah, dengan penuh rasa cinta kepada orang alim. Rasa cinta di sini kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali, cintanya di sini bukan hubus syahwat ya, bukan cinta karena syahwat, bukan hubus syifqoh naluriah seperti itu, tapi hubut ta'zim, cinta dalam bentuk pengagungan. Kan kalau cinta itu ada hubus syifqoh, seperti seorang ibu menyayangi anaknya, itu hubus syifqoh ya. Atau hubus syahwat ketika seorang laki-laki mencintai perempuan, atau seseorang mencintai harta benda atau kedudukan, itu syahwat. Kalau hubut ta'zim, cinta karena mengagungkan. Nah, ini memandang dengan mahabbah, rasa cinta yang dasarnya pengagungan. Nah, ini lebih baik bagimu daripada mensodakohkan 1000 kuda untuk perang di jalan Allah. Jadi kan kalau berbicara kuda dalam konteks zaman ini mungkin tidak terlalu familiar ya. Tapi dalam konteks zaman itu, kuda itu menjadi salah satu simbol kemakmuran atau harta benda tertentu yang memang sangat berharga. Maka ketika disumbangkan untuk sabilillah, perang di jalan Allah, itu menjadi sebuah pengorbanan yang istimewa. Nah, maka ketika ini dibandingkan dengan sodakoh 1000 kuda, ini artinya hal yang sangat besar ketika memandang wajah orang alim dengan penuh mahabbah, rasa cinta dan pengagungan. Kemudian salam kepada orang alim itu lebih bagus, lebih baik bagimu dibandingkan dengan ibadah sunnah 1000 tahun. Nah, ini ibadah sunnah 1000 tahun ya. Ini fadilah-fadilah yang bisa memotivasi kita agar kita senantiasa
senang untuk bersama-sama orang alim di majelisnya yang mulia. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqihun wahidun mutawarriun asyaddu 'ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Nah, ini ya. Faqihun wahidun. Faqihun ari jalma anu ahli fikih, wahidun anu sorangan, mutawarriun anu ikhtiar ngalaksanakeun waro, asyaddu eta leuwih banget ala syaitani ka setan, min alfi abidin tinimbang 1000 ahli ibadah, mujtahidin anu ati-ati anu nya-nya, jahilin anu bodoh, waroin anu waro. Seorang fakih sendiri ya, yang berupaya untuk meninggalkan keharaman, mutawariun ya, yang sedang berupaya untuk meninggalkan sesuatu yang haram, itu lebih berat bagi setan dihadapinya dibandingkan 1000 ahli ibadah yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya tetapi bodoh, walaupun dia waro meninggalkan sesuatu yang haram. Kalau tadi kan mutawarri masih dalam taraf ikhtiar ya. Kalau waro itu sudah tuntas mungkin ya. Jadi dia sudah sanggup untuk meninggalkan keharaman. Tapi bagi setan, faqihun, orang yang berilmu, yang paham tentang ilmu syariat ya. Faqih itu orang yang paham ilmu syariat. Itu bagi dia itu lebih berat. Walaupun belum waro ya, baru ikhtiar untuk meninggalkan keharaman, lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya tapi bodoh walaupun dia waro. Nah, ini kenapa seperti ini? Jadi kan kalau misalkan orang alim ketika diganggu nuraninya, diganggu ibadahnya dengan serangan-serangan yang dibuka oleh setan untuk menggoncangkan ibadahnya, menggoncangkan ketaatannya, karena dia punya formula, dia punya ilmu untuk menghadapinya, maka dia sudah memiliki radar, memiliki intercept atau antisipasinya, karena dia punya ilmu. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu walaupun ahli ibadah. Bisa jadi secara zahirnya dia ibadah, tapi di dalam kenyataannya dia sedang melaksanakan kemaksiatan hanya karena ketidaktahuannya. Nah, ini ya, tentunya keutamaan ilmu ada di sini ya. Nah, keutamaan orang yang berilmu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi. Fadlul alimi ari kautamaan jalma alim alal abidi, ngunggulan ka ahli ibadah anu lain alim. Kafadil qamari eta saperti kautamaanana bulan Lailatul Badri dina wengian bulan purnama, alasa iril kawakibi ngunggulan ka sakabeh pirang-pirang bentang. Keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah yang bukan alim itu bagaikan keutamaan bulan di bulan purnama mengungguli segenap atau keseluruhan bintang yang kelap-kelip itu ya. Nah, jadi ini masalah fadl, masalah keutamaan antara orang yang berilmu, antara orang alim yang mengamalkan terhadap ilmunya. Nah, itu jangan sampai selesai pada orang yang berilmu, tapi orang yang berilmu dan mengamalkan terhadap ilmunya ini memiliki keutamaan. Keutamaan ini yang maksud adalah derajat di hadapan Allah dalam bentuk thawab atau pahala ya. Kalau nanti di alam akhirat itu menimbulkan ada kasta tersendiri bagi orang yang berilmu, baik kedekatan dengan Allah, dia mendapatkan fasilitas-fasilitas di dalam surga itu menjadi berbeda karena dia seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Dibandingkan dengan seorang ahli ibadah yang bukan alim, itu bagaikan bulan purnama dibandingkan dengan bintang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya kira cukup untuk pertemuan sekarang. Mudah-mudahan
apabila ada yang keliru bisa dikoreksi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri pribadi saya dan untuk semuanya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.